Ini 1482 40075 dan rekan saya atau kita ini adalah karena perkembangan teknologi yang ini sudah mempengaruhi berbagai bidang termasuk dalam pengembangan. Namun pada saat dalam catatan data bukti namun hal ini sering menimbulkan beberapa masalah seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam mencari buku, maupun keterlambatan dalam pembuatan laporan, yaitu banyak sekali resiko kehilangan data. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem pembuatan tambahan yang dapat membantu mengelola data secara tepat, akurat, dan juga efisien. Lanjut. Untuk selanjutnya itu tentang rumusan data. Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa yang pertama apa yang paling sesuai untuk pengembangan sistem pinjaman buku kebijakan yang kedua yaitu penerapan berdasarkan software yang bersih. Dan yang ketiga yaitu apa saja resiko yang terjadi karena proses pengembangan ada beberapa tujuan penting itu menampilkan model software development life cycle yang sesuai untuk yang kedua itu menjelaskan tahapan pengembangan sistem secara sistematis. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi selama proses pengembangan serta bagaimana strategi selanjutnya. Apa itu SDL atau software development life cycle? Itu satu proses atau perangkat yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak otomatis dan struktur. SDL terdiri dari beberapa rangkaian, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan prosedur, kemudian sistem, implementasi sistem, dan juga tahap pemeliharaan. Dengan menggunakan software ini, proses pengembangan perangkat lunak dapat dilakukan secara terorganisir sehingga sistem dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya macam-macam software itu agile atau rapid application development, feature model atau jadi teknologi memiliki karakteristik kelebihan keterangan masing-masing sehingga bisa model proyek. Lalu selanjutnya
Saya Aulia Dapopa Rizky dengan NIM 14824000047 untuk melanjutkan presentasi dari Kak itu. Pertama, model SDLC yang dipilih. Model SDLC yang digunakan dalam pengembangan sistem peminjaman buku perpustakaan berbasis web adalah waterfall model. Alasan pemilihan model waterfall antara lain satu, kebutuhan sistem perpustakaan relatif jelas dan tidak banyak berubah. Kedua, proses bisnis perpustakaan seperti peminjaman dan pengembalian buku sudah memiliki alur yang terstruktur. Ketiga, model waterfall memiliki tahapan yang sistematis dan dokumentasi yang jelas. Dan terakhir, metode ini cocok untuk proyek dengan tingkat kompleksitas yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, tahapan pengembangan waterfall. Tahapan pengembangan sistem menggunakan model waterfall terdiri dari pertama, requirement, yaitu analisis kebutuhan. Kedua, desain, rancangan sistem. Ketiga, development, pengembangan sistem. Keempat, testing atau pengujian sistem. Kelima, deployment atau implementasi sistem. Dan yang terakhir, maintenance, pemeliharaan sistem. Jadi, setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Lalu requirement atau analisis kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Dalam sistem perpustakaan terdapat dua aktor utama. Pertama, admin perpustakaan, yaitu mengelola data buku, mengelola data anggota perpustakaan, mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Yang terakhir, melihat laporan peminjaman buku. Dan yang kedua, anggota perpustakaan, melihat daftar buku, mencari buku berdasarkan judul atau kategori, melakukan peminjaman buku, yang terakhir melihat status peminjaman buku. Desain perancangan sistem. Tahap desain bertujuan untuk merancang struktur dan alur sistem sebelum proses pengkodean dilakukan. Perancangan sistem dilakukan menggunakan beberapa diagram UML. Yang pertama, use case use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem. Kedua, activity diagram untuk menggambarkan alur proses dalam sistem. Ketiga, entity relationship diagram atau disebut ERD untuk merancang struktur database. Yang terakhir, kelas diagram untuk menggambarkan struktur kelas dalam sistem. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan perancangan tampilan antarmuka sistem seperti halaman login, katalog, katalog buku, dan halaman peminjaman buku. Lalu di sini berikut diagram sistem peminjaman buku perpustakaan. Ada anggota, melihat katalog buku, login anggota, mencari buku, melihat status peminjaman, melakukan peminjaman buku atau mengembalikan buku. Lalu di sini ada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan, pertama login, ke petugas, lalu lanjut ke petugas perpustakaan, lalu memverifikasi peminjaman, lalu jika sudah ke situ, melihat laporan peminjaman atau mengelola data buku dan memproses pengembalian buku. Dan yang terakhir admin sistem. Admin sistem pertama ada melihat laporan sistem, kedua mengelola data sistem, yang terakhir mengelola akun pengguna. Nah, di sini ada activity diagram proses pembinaan buku. Pertama, kita mulai dari start, lalu login. Jika sudah pengguna menggunakan login, lalu mencari buku. Jika sudah mencari buku, pilih buku. Jika sudah pilih buku, lanjut ke cek stok buku. Nah, di sini ada peringatan buku tersedia. Jika tidak, tampilan pesan buku tidak tersedia. Jika iya, proses peminjaman akan berlanjut. Lanjut dengan catat transaksi. Jika catat transaksi sudah berlanjut, lanjut ke buku pinjaman. Jika buku pinjaman sudah dipinjam, maka proses akan berakhir. Lalu lanjut entity relationship diagram, sistem peminjaman buku. Pertama ada anggota dengan PK, ID anggota, nama, alamat, nomor HP, dan email. Di sini ada juga peminjaman, PK, ID peminjaman, FK, ID anggota,
FK ID admin, tanggal peminjaman, tanggal kembali, status, dan di sini ada admin, PK-nya ID admin, ada username, password, nama admin. Yang di sini ada lagi detail peminjaman, ada PK, ID detail, FK-nya, ID peminjaman, FK, ID buku, dan terakhir jumlah. Dan untuk yang terakhir buku, PK, ID buku, ada judul buku, pengarang, penerbit, tanggal terbit, stok. Untuk anggota ke peminjaman one to many. Untuk admin ke peminjaman one to many, sedangkan peminjaman ke detail peminjaman sama seperti one to many. Lalu yang terakhir buku ke detail pinjaman sama seperti yang lain yaitu one to many. Lanjut. Lanjut Kak. Lanjut. Slide 14. Kebablasan Kak. Agak agak kencang Kak suaranya Kak. Tadi agak kebantar apa? Nggak kedengaran soalnya. Oke. Untuk selanjutnya itu development atau pengembangan sistem. Merupakan dari desain ke dalam bentuk program. Pada tahap ini dilakukan pembuatan database pengembangan atau pembuatan komputer sistem. Kegiatan yang dilakukan antara lain pembuatan kita buku anggota komputer yang kedua itu pembuatan antar muka itu pengguna agar sistem dapat digunakan dengan mudah. Untuk yang ketiga itu pengembangan fitur-fitur seperti pencarian buku, peminjaman buku, dan juga pengembalian buku. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem yaitu HTML, itu teknik atau pengujian sistem. Testing dilakukan untuk memastikan bahwa sistem yang telah dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beberapa proses pengujian dilakukan antara lain pengujian fitur barang buku, pengujian persembahan buku, pengujian pengembalian buku, dan yang terakhir yaitu pengujian laporan peminjaman buku. Ditentukan yang ini merupakan tahap dikembangkan dan diuji apa yang digunakan oleh beberapa kegiatan dalam tahap ini, yaitu yang pertama sistem ada server hingga dapat diakses melalui web. Yang kedua, melakukan konfigurasi database. Yang ketiga itu memberikan pelatihan kepada petugas, misalkan memberi cara menggunakan sistem. Selanjutnya, untuk manajemen
atau pemeliharaan pada tahap yang namanya merupakan tahap pemeliharaan sistem digunakan oleh pengguna. Itu dilakukan pada tahap ini, yaitu yang pertama atau kesalahan sistem, yang kedua melakukan pembaruan sistem, yang ketiga itu melakukan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir itu melakukan backup terhadap dari untuk itu pengembangan sistem. Ada beberapa revisi yang terjadi selama proses pengembangan sistem, yaitu perubahan kebutuhan sistem setelah proses pengembangan dimulai. Yang kedua yaitu kesalahan dalam perancangan sistem yang menyebabkan sistem tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga itu bug atau error pada sistem yang menyebabkan sistem tidak berfungsi. Yang keempat data buku dan juga data transaksi. Yang terakhir adalah keterlambatan pembangunan akibat kurangnya koordinasi dalam tim. Selanjutnya, yang terakhir yaitu hasil analisis yang dilakukan bahwa yang pertama itu model driver flow merupakan model sampai development life cycle yang harus sesuai untuk peminjaman seperti kesalahan berbeda. Yang kedua, model ini memiliki tahapan yang sistematis. Yang otomatis mulai dari analisis kedua pemeliharaan sistem. Untuk yang meninggalkan yaitu risiko pengembangan sistem dapat diminimalkan dengan melakukan analisis kebutuhan yang baik, kemudian secara menyeluruh dan pemeliharaan sistem secara berkala. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah kata maupun salah ucapan, bila tidak ada penjelasan selain tugas ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.